Halo guys, welcome back ya di channel Mr. Trakin dengan update market hari ini di ISG Daily untuk hari Selasa tanggal 13 Juni teman-teman ya. Hari ini terlihat secara penutupan indeks market kita terlihat melemah tipis 0,05% di level 6.719. Kalau saya bilang hari ini tergolong netral untuk marketnya. Nanti kita akan lihat dari segi teknikalnya, cuman mungkin sementara kita lihat dulu dari banking hari ini. Untuk Bank BCA terlihat netral di 9.150. Bank Mandiri hari ini juga netral 5.100. Kemudian Bank BNI yang cukup hari ini melemah ya 1,88% di 9.125. Lalu untuk Bank BRI hari ini sesuai yang kemarin saya bahas teman-teman, kembali rebound menguat 2,78%, kembali ke 5.550 ya. Untuk sektoral kita lihat hari ini mayoritas ditutup merah maksudnya, dengan sektor transportasi di sini yang menjadi sektor yang cukup tertekan teman-teman dengan pelemahan 1,2% ya. Sedangkan yang hari ini cenderung hijau dari sektor cyclical dan juga sektor healthcare teman-teman, sedangkan sisanya cenderung merah hari ini. Lalu untuk rupiah kita juga lihat so far masih di 14.860-an teman-teman untuk rupiah kita ya. Oke, langsung aja kita lihat ke teknikalnya hari ini. Secara charting di sini teman-teman bisa lihat secara candle-nya hari ini candle-nya tergolong doji ya. Di sini dengan bisa saya bilang hari ini tergolong netral dengan candle dengan jarum panjang ke bawah dan juga ke atasnya hampir sama teman-teman. Jadi bisa dibilang mungkin sementara waktu dalam jangka pendek akan sedikit berkonsolidasi untuk indeks kita ya. Dan juga seperti yang saya bilang kemarin di hari Senin teman-teman, ada kecenderungan market kita sebenarnya masih bisa menguji sampai ke 6.760-an nih sebagai resistennya. Dan saya rasa di sini juga bisa lihat so far masih bertahan di atas support di 6.700 sebagai support pendeknya. Jadi mungkin kecenderungan dalam beberapa hari ke depan saya rasa masih ada peluang untuk kembali rebound dikit, menguji ke level resisten di 6.760-an. Dari sini baru nanti akan sedikit reject teman-teman, akan koreksi dulu. Jadi untuk potensi market kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nggak banyak yang bisa kita bahas untuk review hari ini, karena secara pergerakan hari ini cenderung netral aja ya, nggak terlalu banyak volatilitas di market juga. Dari segi chartingnya di sini juga kita lihat tergolong hanya sideways teman-teman. Ya, kita perlu pantau bagaimana untuk potensi besok. Dan yang pasti seperti yang saya bilang, ada potensi yang akan terjadi itu bisa menguji ke level resisten di 6.760 teman-teman. Untuk so far sebenarnya untuk support pendek dari ISG masih di 6.700 ya. Kalau misalkan ini masih bertahan, untuk potensi tadi yang menguji ke resisten atas, saya rasa masih akan dapat terjadi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang masih ada pegang untuk tradingan, bisa dimanfaatkan untuk masih taking profit ataupun juga untuk mengurangi porsi teman-teman. Karena saya rasa kalau misalkan setelah menyentuh area resisten akan terreject dulu nih ataupun koreksi ya. Oke, jadi so far seperti itu untuk hari ini untuk reviewnya, dan besok di hari Rabu kita kembali akan update untuk market seperti biasa teman-teman. Next kita masuk ke emiten update teman-teman hari ini, dan saya akan bahas untuk beberapa bank digital ya, karena saya lihat beberapa hari belakangan ini bank digital udah mulai cukup menarik ya. Karena dulu kan sempat kita tahu di tahun 2020 bank digital sempat hype dulu dan harganya meningkat signifikan, dan kemudian setelah hype turun terjadi koreksi yang cukup dalam teman-teman. Dan sekarang saya lihat beberapa di antaranya
banyak yang mengalami untuk technical rebound ya. Jadi cukup menarik dan kita akan bahas beberapa di antaranya teman-teman. Langsung aja yang pertama akan saya bahas dari emiten agro ya, di sini untuk Bank Raya Indonesia. Dulu sewaktu di tahun 2020 teman-teman juga bisa lihat di sini penaikannya cukup signifikan dari harga 90-an. Dulu dari harga 90-an teman-teman sampai ke harga 2.600 ya, ini naiknya 3.000%, luar biasa. Namun setelah hype turun, terlihat terjadi koreksi yang juga cukup masif di sini teman-teman ya. Koreksi cukup lumayan dalam. Dan buat yang nyangkut di atas sih harap bersabar ya, karena saya juga belum tahu apakah emiten ini akan kembali ke harga tersebut teman-teman yang di atas. Namun so far untuk agro ini saya lihat terakhir dia sempat bertahan ya di atas support di harga 350 so far. Ini merupakan support terakhir yang cukup bertahan ya untuk agro ini. Dan kita akan lihat secara time frame yang lebih kecil. Nah, secara daily di sini bisa lebih jelas terlihat setelah kemarin bertahan 3 kali di area support di sini teman-teman. Sempat terjadi rebound pendek ya. Di sini mungkin teman bisa lihat dia membentuk pola konsolidasi yang bisa saya katakan sebagai descending triangle sih teman-teman di sini. Jadi untuk potensi selanjutnya saya rasa masih akan menguji ke area trend line nih. Misalkan masih terreject, maka nextnya bisa drop lagi. Dan kalau misalkan dia jebol, maka nextnya bisa untuk lanjut koreksi ke bawah teman-teman. Sini ya. Jadi perlu dipantau untuk area trendline di sekitar 400-an teman-teman di sini. Kalau misalkan bank ini ternyata nggak berhasil untuk break ke atas dari trendline-nya, maka ini bisa ditakutkan terjadi untuk descending triangle, yang dimana kita tahu untuk pola ini adalah pola untuk continuation untuk bearish ya. Jadi perlu dipantau, diperhatikan untuk teman-teman yang ada pegang untuk emiten ini, karena pola pelemahan lanjutan masih mungkin dapat terjadi nih. Namun skenario yang lainnya, kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout ke atas, teman-teman ke atas trendline, lalu sedikit konsolidasi, lalu breakout lagi ke atas resisten di 464, maka ini pertanda bahwa bank ini akan mengalami untuk reversal pendek ya. Mungkin akan menguji bisa ke sekitaran 600-an teman-teman. Tapi itu dengan syarat harus bisa berhasil breakout ya dari trend line maupun juga dari resistennya. Tapi kalau misalkan masih terreject dari trend line-nya di sini, saya rasa masih ada kecenderungan untuk bank ini bisa kembali untuk lanjut koreksi. Untuk target selanjutnya apabila terjadi koreksi bisa ke sekitaran 300-an, jadi cukup jauh. So buat kalian tetap berwaspada untuk bank ini ya, karena saya rasa masih dalam area konsolidasi dan kita perlu pantau apakah dia berhasil breakout atau justru akan kembali terreject dari trend line-nya teman-teman. Oke, jadi so far kurang lebih seperti itu untuk bank agro ya teman-teman, untuk yang pertama. Kemudian untuk bank digital yang kedua, kita bahas dari ini teman-teman, Arto ya, atau Bank Jago. Di sini kita lihat juga secara panjangnya. Nah, Bank Jago ini luar biasa setelah kemarin dari tahun 2020 sempat meningkat signifikan teman-teman dari harga 280-an sampai dengan 18.000 ya. Ini kenaikannya mencapai 6.400%, jadi luar biasa. Namun kita lihat penurunannya juga nggak main-main teman-teman. Penurunannya ini sekarang udah mencapai hampir 90%, jadi buat yang nyangkut di atas udah turun hampir lah 90% teman-teman. Dan terakhir untuk Bank Arto juga di sini saya lihat dia terakhir dia tertahan di area support di sini di kisaran harga 2000 teman-teman sebagai supportnya.
Jadi saya lihat, dan juga di sini terakhir saya lihat dia udah breakout ya. Mungkin banyak juga dari YouTuber lain yang bahas dari Arto ini. Di sini Arto saya lihat dia berhasil breakout dari inverse head and shoulder teman-teman sini. Kurang lebih. Jadi dia breakout dan menunjukkan bisa terjadi untuk reversal jangka pendek ya di emiten ini. Lalu kita akan lihat secara time kecilnya. Nah, terakhir di sini dia breakout dari resistnya di 2500 teman-teman. Mungkin ada juga yang menggambarkan seperti ini ya, sebagai trend line-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia breakout dari inverse head and shoulder ya teman-teman di sini. Dan sekarang dia posisinya dalam udah berhasil untuk menutup gap. Karena di sini ada gap. Saya hapus dulu biar jelas. Di sini ada gap teman-teman, dan udah berhasil ditutup. Mungkin kita bisa jadikan juga ini sebagai area resisten yang sementara. Nah, terakhir dia udah menguji menutup gap, dan juga saya lihat sedikit reject ya. Dan di sini untuk potensinya saya rasa masih bisa peluang untuk reversal jangka pendek, jadi bisa dicoba untuk teman-teman yang mau coba untuk spekulasi. Mungkin nanti ketika dia pullback ya teman-teman, bisa dicoba untuk entry-nya. Di sini kan ada trend line ya terakhir. Jadi nanti ketika mungkin dia koreksi sampai ke area trend line di sini di kisaran 2700, bisa coba dilakukan untuk spekulasi ya. Kalau misalkan dia memang momentumnya kuat untuk kembali reversal jangka pendek nih. Namun ternyata kalau misalkan dia langsung kembali terject dan masuk ke bawah lagi teman-teman, ini malah terjadi untuk jadi false break dan malah melanjutkan koreksi ke bawah nih. Tapi saya rasa peluang untuk terjadi reversal masih lebih mungkin ya teman, untuk possibility-nya, untuk peluangnya atau potensinya masih lebih besar akan terjadi dalam reversal jangka pendek. Mungkin bisa menguji ke kisaran 3.700 sampai dengan 4.400 teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau coba untuk spekulasi ya. Untuk area entry tadi sudah sebutkan, bisa dekat di area pullback di trend line di 2.700 sampai dengan di 2.500 teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk area sementara dari Bang Arto. So far ini yang cukup menarik karena saya lihat udah terjadi untuk breakout dari reversal pendeknya. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga untuk bank digitalnya, yaitu Bank MNC Internasional ya, di sini dengan emiten BABP. So far untuk BABP terakhir juga di tahun 2020. Kalau BABP ini di tahun 2021 teman-teman. Ini sempat meningkat dengan signifikan ya. Lalu terjadi koreksi yang juga cukup lumayan dalam di sini. Dan untuk BABP juga so far dia tertahan di area support teman-teman di sini, kurang lebih di harga 70-an ya sebagai area supportnya. Terakhir dia bertahan di area tersebut, dan saya lihat terjadi dalam terjadi untuk pembalikan arah nih di BABP. Dan juga hari ini terlihat penguatan lanjutan ya untuk bank ini. Tadi sempat menyentuh ke 86 teman-teman. Untuk potensinya mungkin bisa menguji sampai ke sekitar 96 sampai dengan 102 ya untuk area resistennya untuk BABP teman-teman. Jadi buat kalian yang mau coba untuk spekulasi, boleh-boleh aja. Mungkin batasin aja kalau misalkan dia jebol di 75 ya teman-teman. Di bawah 75 bisa di-cut dulu. Untuk area entry-nya bisa coba di sekitar dekat 80 teman-teman untuk bank ini, bank digital. Namun untuk BABP sebenarnya saya belum melihat adanya tanda-tanda untuk reversal jangka pendek ya. Kalau tadi kan di Bank Arto kita melihat
terjadi tren reversal dalam jangka pendek, dia membentuk semacam inverse head and shoulder. Cuman di bank BABP ini saya belum melihat adanya tanda-tanda reversal tersebut. Jadi mungkin hanya sekedar dalam menguji beberapa resisten yang di atasnya, teman-teman. Seperti tadi di Bank Agro ya. Jadi menurut saya dari ketiga bank yang kita udah bahas, yang cukup menarik adalah dari Bank Jago atau Arto, yang dimana tadi kita lihat dia sudah mengalami untuk tren reversal dalam jangka pendek, dia breakout dari tren inverse head and shoulder yang teman. Oke, untuk hari ini kurang lebih seperti itu untuk 3 bank digital yang kita bahas. Dan besok saya akan lanjut untuk membahas 3 bank digital lagi yang saya rasa cukup menarik ya teman-teman. Oleh karena itu kalian juga perlu pantau dan juga stay tune di channel ini. Oke, kurang lebih seperti itu kali ini, dan juga pembahasan kita berakhir di ESG Daily hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Oke teman-teman, thank you semuanya untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video besok teman-teman untuk update market seperti biasa, dan lanjutan untuk bank digital dari part yang kedua. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.